Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tiba pada hari Kamis 30 Desember 2021 dengan judul pelajaran sekolah sahabat kita hari ini adalah Zaman Akhir Ini. Kita akan berdoa sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hari demi hari Tuhan berkati kami. Dan kami akan belajar firman-Mu, Tuhanlah yang menolong dan memberkati kami, sehingga kami bertumbuh di dalam iman melalui pembelajaran akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita baca Ibrani 1 ayat 2, Ibrani 9 ayat 26 sampai 28, Ibrani 10 ayat 25, ayat 36 sampai 38, dan ayat 25 sampai 28. Poin apakah yang ditekankan Rasul Paulus di sini, khususnya tentang waktu? Ada elemen yang sangat penting yang ditekankan oleh Rasul yang menambahkan urgensi pada nasihatnya. Para pembaca sedang hidup pada akhir zaman, Ibrani 1 ayat 2. Dan janji-janji itu akan segera digenapi, Ibrani 10 ayat 36 sampai 38. Menarik, seperti yang akan kita lihat bahwa di seluruh dokumen, Paulus membandingkan pendengarnya dengan generasi gurun yang berdiri tepat di depan perbatasan Kanaan. Siapa yang masuk ke tanah perjanjian? Dia mengingatkan mereka, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ibrani 10 ayat 37. Dan kemudian dia mendorong mereka, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ibrani 10 ayat 39. Nasihat terakhir ini mengingatkan para pembaca dan kita tentang bahaya yang dialami umat Tuhan secara historis tepat sebelum penggenapan janji-janji Tuhan. Kita bilangan berbicara tentang hal lain. Catatan Alkitabiah mengatakan bahwa 2 kali tepat sebelum memasuki tanah perjanjian, Israel menderita kekalahan penting. Pertama kali dicatat dalam bilangan 13 dan 14. Menceritakan kepada kita tentang keraguan yang beberapa pemimpin sebarkan ke seluruh jemaat dan menyebabkan kegagalan iman Israel. Hasilnya, jemaat memutuskan untuk mengangkat pemimpin baru dan kembali ke Mesir, tepat pada saat mereka hendak memasuki Kanaan. Kedua, orang Israel terjerat dengan sensualitas dan penyembahan palsu di Baal Peor, bilangan 24 dan 25. Ketika Bileam tidak dapat mengutuk orang Israel, iblis menggunakan godaan seksual untuk memimpin Israel dalam penyembahan palsu dan dosa, dan untuk membawa ketidaksenangan Tuhan atas mereka. Rasul memperingatkan para pembaca kitab Ibrani terhadap kedua bahaya tersebut. Pertama, dia menasihatkan mereka untuk berpegang teguh pada pengakuan iman mereka dan untuk mengarahkan pandangan mereka pada Yesus. Seperti Ibrani 4:14, Ibrani 10:23, Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Kedua, dia menasihatkan mereka terhadap amoralitas dan ketamakan seperti tertulis dalam Ibrani 13 ayat 4 sampai 6. Akhirnya dia menasihatkan mereka untuk mengamati dan mematuhi pemimpin mereka. Seperti tertulis dalam Ibrani 13 ayat 7 dan 17. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, pertimbangkanlah pemahaman kita tentang keadaan orang mati. Dan begitu kita menutup mata dalam kematian, hal berikut yang kita tahu adalah kedatangan kedua. Mengapa kita dapat mengatakan bahwa semua orang telah memiliki hidup di zaman akhir? Kiranya pelajaran hari ini akan membawa berkat bagi kehidupan kerohanian kita. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan. Kiranya pelajaran ini akan bawa berkat bagi kami. Dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu serta-sertai kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tiba di penghujung tahun 2021 dan kita akan memasuki tahun 2022. Kiranya Tuhan Allah menolong dan memberkati kita. Dan kami mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan memberkati.